Hadirin, mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Dimohon untuk mempersiapkan diri. Ladies and gentlemen, may we have your attention? Please be prepared. The program is about to start. Ternyata jadi sinyalnya ya. Oke, iya Pak, benar sinyalnya dikurang ini. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, sebelum kita mulai, saya akan membacakan tata tertib webinar pada hari ini. Sebentar. Slide tata tertibnya, Pak. Sudah dari tadi. Sebentar nih ada saya. Oke, tata tertib peserta webinar pada hari ini. Yang pertama,
peserta wajib menggunakan nama asli sesuai nama didaftarkan. Kedua, peserta wajib mematikan suara mute selama seminar. Ketiga, peserta wajib mengaktifkan fitur video selama seminar. Keempat, peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Kelima, peserta yang tidak tertib akan di-remove dari Zoom Meet oleh host. Keenam, peserta dapat mengajukan pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung melalui fitur chat di aplikasi Zoom dengan menuliskan nama dan pertanyaan. Pertanyaan yang dibacakan oleh moderator akan mendapatkan door prize. 7, peserta wajib absensi hadir di chat Zoom. 8, peserta wajib presensi akhir di link yang akan di-share 10 menit sebelum acara selesai, 15 menit sebelum acara selesai, dan akan ditutup secara otomatis saat acara selesai. 9, peserta yang akan mendapatkan sertifikat adalah peserta yang sudah melakukan registrasi, absen hadir mengikuti acara webinar sampai selesai, dan mengisi link presensi akhir. Yang terakhir, nantikan webinar Scale Up Your Skills setiap bulan dari Latansa Masiro Innovation Center. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Pak Haji Likus Partono selaku Ketua Latansa Masiro Innovation Center, sekaligus narasumber webinar kita pada hari ini, dan rekan-rekan semua peserta webinar pada pagi ini yang berbahagia. Saya izin membacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama, kita pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, tanya jawab, lalu sesi foto, dan yang terakhir, penutup. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Haji Likus Partono selaku Ketua Latansa Masiro Innovation Center. Kepada Pak Haji Likus Partono dipersilahkan. Baik, Teh Dini. Terima kasih teman-teman semua. Pagi ini kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya semua? Teman-teman semua masih di hidden kameranya ya? Iya, kameranya masih di hidden ya. Masih malu-malu. Baik teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, sedikit sambutan. Hari ini rangkaian acara yang terakhir di bulan Februari dari Latansa Masiro Innovation Center. Ya, setelah 1 bulan ini sudah ada 3 kegiatan yang sudah berlangsung. Hari ini adalah hari yang terakhir ya di bulan Februari. Kenapa di bulan Februari? Karena insya Allah seperti janji kami, Latansa Masiro Innovation Center akan selalu hadir melengkapi skill-skill atau kompetensi dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi Latansa Masiro supaya bisa bersaing di ranah peluang kerja nantinya di luar sana teman-teman semua ya. Jadi bulan Februari sudah berakhir, nah bulan Maret kami juga sudah mempersiapkan webinar-webinar yang lainnya karena memang sekarang saatnya teknologi yang bermain. Jadi jangan berharap kita masih kelas offline ya. Jadi beradaptasilah dengan kondisi online. Logika sederhananya teman-teman kalau saya pakai analogi, kalau teman-teman makan donat itu ada lubangnya di tengah. Kalau saya mau tanya sama teman-teman, kalau kita makan kue donat, roti donat, kita fokus pada lingkaran yang tengahnya yang kosong atau pada sisi rotinya yang ada di pinggirannya. Kan nggak mungkin kita makan yang tengah yang kosong kan ya, pasti kita makan dagingnya ya, ada di rotinya. Artinya apa teman-teman? Kondisi yang sekarang bahwa negeri kita sedang kena pandemi, ya harus kita sikapi dengan positif ya. Jangan terus kita merenung, kita ngelamun, terus kita ngeluh, pingin kuliahnya offline, pingin ketemunya offline. Kondisinya memang tidak memungkinkan. Jadi sekarang tidak lagi harus mengeluh, tapi bagaimana kita beradaptasi. Jadi kalau kita makan donat yang bolongnya tengahnya aja, berarti kita nggak dapat apa-apa. Nah, dengan beradaptasi dengan teknologi, kita maksimalkan waktu kita maksimalkan apa yang ada di dunia luar sana lewat teknologi. Artinya dengan teknologi Anda bisa belajar di mana saja, kapan saja. Dan seminarnya nggak harus di Latansa, teman-teman. Teman-teman bisa ikut di UI, teman-teman bisa ikut seminar di UGM, sertifikatnya logo UGM loh, sertifikatnya logo ITB, IPB, dan itu banyak tersebar di mana-mana. Nah itu ya, jadi sekali lagi
teman-teman semua beradaptasilah dengan teknologi, karena sekarang teknologi yang memang dimanfaatkan semuanya. Nah, teman-teman semua, satu lagi, Latansa Masiro Innovation Center, seperti teman-teman ketahui, sepak terjangnya, mungkin teman-teman kaget kalau setiap pagi ada broadcast, ada kiriman-kiriman iklan-iklan dari kami. Karena sekarang Latansa Masiro Innovation Center sengaja ingin membawa ke dunia luar. Jadi yang kenal Latansa nggak cuma mahasiswa atau masyarakat di Kota Lebak, tapi Latansa Masiro, kampus yang terbaik di Lankas, harus dikenal oleh masyarakat di luar sana. Nah, sebaliknya untuk mahasiswa-mahasiswi, Latansa Masiro juga ingin mengangkat skill teman-teman. Makanya kami hadir ada 4 bagian, ada digital center, ada career center. Career center itu nanti akan melaksanakan workshop karir, konseling karir, setiap apapun yang berhubungan dengan karir Anda untuk menambahkan kompetensi Anda. Dan tentunya nggak didapat di bangku kuliah. Ada keilmuan-keilmuan di career center ini, keilmuan-keilmuan praktis teman-teman. Bagaimana tentang konseling, bagaimana tentang interview, bagaimana tentang rekrutmen, nanti akan kita bahas di Maret, April, dan seterusnya. Jadi simak terus agenda dari Career Center atau Latansa Masiro. Yang kedua adalah, yang ketiga teman-teman, Entrepreneur Center. Entrepreneur Center satu bagian dari Latansa Innovation Center yang akan menjembati teman-teman untuk menjadi seorang pengusaha sebelum wisuda. Nanti ada mentoringnya, ada workshopnya, ada coaching bisnisnya, ada entrepreneur fair yang sifatnya digital teman-teman. Ya, jadi bagaimana teman-teman punya bisnis dan bisa startup di dunia luar sana. Dan yang terakhir, satu bagian terpenting lagi dari Latansa Masiro adalah learning center teman-teman. Solusi SDM berkualitas. Jadi kami akan menambah skill-skill teman-teman. Sekali lagi, kalau tadi dari karir, kalau tadi dari entrepreneur, kalau ini dari kompetensi Anda tentang pengetahuan. Kita akan menyelenggarakan yang namanya tes TOEFL, teman-teman. Di luar sana dibutuhkan sekali. English, kursus bahasa Arab kita akan selenggarakan, desain grafis, web development kalau teman-teman suka, lalu networking, ada programming, ada kursus 6 bulan jadi pengusaha langsung bisa berhasil, dan ada lagi kira-kira yang dibutuhkan sama teman-teman lah, public speaking dan lain-lain. Jadi sekali lagi itu sambutan dari saya sebagai kebetulan diamanahkan sebagai think and tank dari Latansa Masiro. Dan satu lagi teman-teman jangan lupa bulan Maret sudah akan hadir. Mudah-mudahan teman-teman sudah melihat info-infonya. Ada 4 seminar yang kami tawarkan buat teman-teman di hari Rabu 10 Maret. Itu ada mind mapping skill. Bagaimana teman-teman bisa mengukur kompetensi diri, lalu merancang karir dan profesi apa yang tepat buat Anda sesuai dengan karakter Anda. Itu nanti disampaikan oleh kawan saya, hipnoterapis Master Awi. Dia cukup pengalaman. Lalu yang kedua, yang siangnya nggak kalah hebatnya nih, dari Google Trainer Indonesia akan mengajarkan atau memberikan bagaimana kita bisa personal branding, bagaimana kita bisa terkenal di dunia internet. Jadi supaya website kita, bukan cuma website, Instagram kita, Facebook kita ada di halaman pertama Google. Jadi kalau orang cari, pasti kita muncul di halaman pertama. Ada 2 lagi di Sabtu, tanggal 13 Maret. Kalau ini tentang kompetensi tentang pendidikan, dunia anak. Lalu yang terakhir tentang animasi. Belajar menggunakan animasi. Baik, itu dari saya. Saya kembalikan ke Teh Dini. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dengan dunia digitalnya. Manfaatkan digital sebaik-baiknya tanpa harus mengeluh. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Jilikus Paktono. Selanjutnya kita langsung kepada acara inti kita, webinar pada hari ini, tentang strategi marketing era digital sosial media, dan saya sampaikan terlebih dahulu ya untuk seluruh peserta webinar agar dapat antusias dan interaktif
gali ilmu sebanyak-banyaknya karena narasumber kita pada hari ini yang tadi sempat sambutan di awal itu sangat luar biasa, teman-teman. Beliau sudah berpengalaman selama 25 tahun di dunia marketing. Termasuk nih mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi karena beliau pun tadi menyampaikan setiap hari, setiap pagi beliau sangat rajin sekali podcast, info-info kampus, bahkan beliaulah yang menghandle sosial media Latanza Masiro. Saya harap teman-teman tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan satu lagi, untuk yang ingin bertanya kepada narasumber, teman-teman bisa langsung open mic-nya dan langsung mengajukan pertanyaannya. Oke, kita langsung saja kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, kepada Pak Haji Likus Partono, dipersilahkan. Dipersilahkan apa nih, Teh? Dipersilahkan memaparkan materi dong, Pak. Sebentar, Teh. Ini teman-teman udah pada siap belum? Saya tanya dulu. Kang Ahmad Ridwan, Kak Ahmad Sofyan, Teh Ana, Anita, Anissa, dan yang lainnya sudah siap belum? Siap, Pak. Ya, tuh yang jawab yang lain tuh, jangan Teh Dini aja. Saya mau interaksi sama yang lainnya. Siap, Pak. Oke. Siap, ready. Makasih. Oke. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, supaya kita bisa ta'aruf. Masya Allah. Insya Allah. Silakan, silakan. Iya, siap. Saya izin putar video dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa disimak. Mas Yuli, begitulah sapaan hangat Bapak Haji Yuli Kuspartono Eskom yang dilontarkan orang di sekitarnya. Lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1967. Sebagai putra ke-1 dari 4 bersaudara, ia lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang prajurit Kopassus dan ibu seorang guru matematika yang menepanya menjadi pribadi yang tegas, disiplin, serta lugas dalam menjalani hidupnya. Mas Yuli mengawali karir sebagai staf dan dosen tetap sejak tahun 1996 yang juga berhasil sebagai pencetus personal development program bagi seluruh staf pengajar maupun karyawan. Selain itu, Mas Yuli juga aktif sebagai penulis yang telah berhasil meluncurkan buku baik sains, komputer, dan motivasi. Di antaranya yaitu berjudul Mau Sukses? Enggak susah kok. Dilanjutkan dengan Aku Bisa, BSI Beyond Success Inspiration, dan buku Kupas Tuntas Jurus Jitu 1000% Lulus Ujian yang diintisarikan dari 6 tahun perjalanannya sebagai trainer. Lebih dari 100.000 alumni dari ratusan sekolah dan lembaga yang pernah merasakan inspirasinya dengan moto hidupnya, malu jadi benalu, malu kalau cuma minta melulu. Bapak Haji Yuli Kuspartono Eskom merupakan founder dan direktur utama dari Lembaga Pelatihan Manajemen Leadership Bangkit Indonesia 1, Lembaga Pelatihan Bisa, The Bright Side of Indonesia, bervisi menata kembali budaya, filosofi kehidupan dari setiap individu generasi penerus bangsa, baik dalam sebuah lingkup organisasi sekolah ataupun kemasyarakatan. Ada sebuah pesan dari almarhum ayahnya yang masih terngiang di telinga Mas Yuli ketika Mas Yuli memiliki keinginan untuk membangun dan mengangkat harkat masyarakat dalam hal pendidikan, mencoba sebagai seorang pengajar, yaitu tetaplah kamu berpikir besar, namun mulailah sesuatu dari yang kamu bisa, meskipun kecil. Pesan ini telah membangun sebuah impian menjadi kehidupan indah yang nyata dalam keluarganya. Mas Yuli berhasil mencetak sejarah dan telah membuktikan bahwa sepanjang karirnya, Mas Yuli telah 3 kali berturut-turut menerima penghargaan sebagai trainer motivasi pendidikan terbaik anugerah Museum Rekor Dunia Indonesia dengan peserta terbanyak. Tahun 2008 sebanyak 16.300 peserta, tahun 2009 sebanyak 17.440 peserta, tahun 2010 sebanyak 18.400 peserta di Istora Senayan, Jakarta.
dengan dilandasi visi menjadikan Indonesia lebih baik dan misinya yaitu melengkapi filosofi kehidupan yang sudah ada, baik perorangan, organisasi maupun perusahaan. Melalui potensi kepemimpinan, intelektual, mental, dan spiritualnya, maka ia berharap segala ilmu dan materi yang disampaikan dapat melengkapi kompetensi yang sudah ada dari masing-masing individu manusia. Inilah salah satu putra terbaik negeri ini, Master of Inspiration Trainer Indonesia, Mas Yuli. Mana tepuk tangannya? Saya nggak dengar. Yeay. Kebayang kalau lagi saya seminar di tempat offline ya. Baik teman-teman semua, kita nawaitukan dulu ya. Kita nawaitukan bahwa kita ingin belajar, ingin berbagi supaya teman-teman bisa menjadi orang yang terbaik di luar sana ya. Alhamdulillah hari ini hadir 58 mahasiswa terbaik yang di hari Sabtu pagi ini menyempatkan diri untuk sharing ilmu, berbagi ilmu, dengerin saya ngoceh tentang apa ya, strategi bagaimana kita bisa menjual diri kita, menjual diri. Lalu satu lagi menjual produk kita. Jadi ada dua yang mau kita bahas teman-teman ya, bagaimana kita menjual diri kita supaya di luar sana nama kita jadi nama yang bagus, nama kita dikenal sama orang. Contoh sederhana deh, kalau teman-teman iseng-iseng ya ngetik nama teman-teman di Google deh, ketik di Google namanya, muncul berapa pencarian gitu. Kalau nggak ada sama sekali berarti teman-teman nggak dikenal di dunia Google sana, di dunia internasional, di dunia Google nggak ada yang kenal. Tapi kalau diketik muncul namanya, alhamdulillah teman-teman sudah mulai dikenal. Nah, baik teman-teman semua, sedikit tadi perkenalan dari saya. Mudah-mudahan sudah mulai kenal. Nanti saya kenalan sama teman-teman ya. Saya tinggal di Depok, jadi hari ini saya sedang ngasih materi di Depok. Walaupun saya di Depok, tapi saya tetap di Latansa di Rangkas. Setiap pagi saya broadcast tuh sampai teman-teman atau mahasiswa pada bosan. Itu yang namanya marketing ya. Marketing itu ada yang namanya push selling, ada yang namanya pull selling. Ya, kalau pull selling itu menarik massa untuk melihat kita. Kalau push selling kita dorong. Jadi saya sedang melakukan push sama pull. Biarin orang-orang bosen ya. Biarin orang-orang bosen dengan Latansa. Ya. Kalau bosen paling handphone saya di blok biarin aja. Oke teman-teman, sebelum saya masuk, nanti kalau teman-teman ingin materi yang lebih lanjut, lebih jauh, Anda bisa tengok di YouTube saya, di IG saya, di FB, di Line, di G+. Bayangkan tuh ya, media sosialnya saya banyak banget. Ada lagi di link Line, Liket Line ya. Oke, saya masuk teman-teman ya. Sudah sarapan semua ya? Ya. Ahmad Sofyan, wajahnya ada di layar saya. Karena kameranya ini banget wajahnya, senyumnya, sumringah. Kang Ahmad sehat Kang? Dibuka mic-nya Kang? Wah, mic-nya nggak dibuka Kang. Siap. Baik, saya lanjut Alhamdulillah, ya. baik. Alhamdulillah ya. Saya mencoba berinteraksi sama teman-teman ya. Jadi hari ini, karena ini materi terakhir di bulan Februari, silakan teman-teman kalau ada sesuatu yang nggak jelas, langsung aja open mic ya. Langsung di post di mana teman-teman mau bertanya. Oke, hari ini kita bahas strategi marketing di era digital sosial media ya. Oke, kita masuk ya. Nah, kenapa saya mau mencoba mentransfer knowledge saya? Karena saya punya banyak pengalaman. Ya, kalau pengalaman saya kan nggak boleh dibawa mati. Pengalaman saya harus share sama teman-teman mahasiswa. Saya pernah di Smart Ways to Challenge Market Leader, jadi saya belajar menjadi market leader. Dari mulai 2005, saya juga pernah terbaik di Young Marketer Short Course, jadi marketer. Jadi saya rata-rata memang di marketing. Jadi jangan pernah alergi dengan marketing ya. Marketing itu sebuah pekerjaan yang luar biasa. Ya, marketing itu ujung tombaknya perusahaan. Ya. Ibarat kata kalau misalkan Anda
jomblo, nggak dapat pacar terus, atau nggak nikah-nikah, itu berarti ada kesalahan di strategi marketing Anda. Waduh. Jadi urusan jomblo juga dengan urusan marketing. Bagaimana kita mempromosikan diri. Saya termasuk di Crazy Sales Promotion, jadi saya termasuk bikin promosi yang Crazy Sales. Ide-ide crazy, ide-ide gila. Tapi alhamdulillah saya juga dapat sertifikat. Nah, saya maunya teman-teman ini nanti punya sertifikat kayak gini nih, teman-teman. Lihat di layar ya, lihat di layar. Teman-teman punya namanya sertifikat kompetensi. Diakui oleh BNSW, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau sudah punya seperti ini, teman-teman nilainya di atas dari yang namanya ijazah. Ya, diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saya pegang ada 5 ya. Saya tunjukin 2 aja. Yang pertama kewirausahaan industri, yang kedua tentang pelaksanaan pemasaran. Ya. Ini ya, mudah-mudahan teman-teman terlatih di digital, terlatih dengan yang namanya belajar-belajar dengan menggunakan media seperti ini online. Nah, sekarang saya masuk termin ke-1 dari 5 termin ya. Saya mau tanya sama teman-teman. Ya, open mic ya. Sudahkah Anda merencanakan masa depan Anda? Siap. Saya mau tanya. Silakan yang mau jawab. Sudahkah Anda rencanakan masa depan Anda? Siapa yang mau jawab? Mokhtar Khairil Anwar. Kang Mokhtar, sudahkah merencanakan Siap. masa depan? Sudah merencanakan masa depan? Sudah, Pak Haji. Sudah? Sudah, Pak Haji. Apa itu? Kalau boleh tahu di-share. Oh, mohon izin Pak Haji, kan saya dari institusi kepolisian. Wih, luar biasa. Jadi, terus? Saya ingin sekolah lebih lanjut jadi perwira, Pak Haji. Masya Allah. Nggak boleh Doain berhenti aja, Pak sampai Haji. di sini ya. Siap. Oke, berarti sudah punya planning ya? Siap, Pak panggil Haji. Akang nggak apa-apa ya? Sudah punya planning. Siap, Yang lain? Siap. Oke, yang lain. Makasih Akang. Ega Sulistiani atau siapa? Rizkia? Sudah punya planning? Belum berani menjawab. Hafifah? Hafifah, sudah punya rencana buat masa depan? Hafifah open mic? Senyumnya sudah mulai terlihat di kamera? Sudah, Pak. Apa tuh coba? Boleh sharing di sini Hafifah? Rencana masa depannya apa? Jangan menikah ya, menikah nanti dulu. Jangan. Apa nih Hafifah? Rencananya kalau udah lulus mau buka restoran. Restoran. Masakan kuliner. Masakan kuliner. Oke, amin. Kita aminkan. Ini ada 60, ada 60 audiens mengaminkan. Oke, mewakili. Nah, satu lagi siapa ya yang saya lihat di kamera? Pak Rocky. Kak Rocky atau ya, Pak Rocky? Ya, sehat Pak Rocky? Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Gimana? Rencana masa depannya apa nih Pak? Kita harus masa depannya. Sederhana aja, Lebak 1 aja Pak Haji. Allahu Akbar. Luar biasa. Keren. Baik teman-teman semua. Oke, baik teman-teman semua. Kenapa saya bicara rencana masa depan? Karena manusia tanpa rencana sama aja mati ya. Jadi kita harus rencana. Hari ini nggak boleh sama dengan hari yang kemarin ya. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, apalagi hari yang ke depan. Nah, sekarang saya tulis di bawah teman-teman ya, untuk strategi marketing, termasuk diri dan termasuk pekerjaan kita dan termasuk produk kita. If you fail to plan, then you plan to fail. Kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan. Tuh. Tajam tuh. Jika kita gagal berencana, if you fail to plan, jika kita gagal berencana, berarti kita merencanakan kegagalan. Artinya, kita gagal berencana aja berarti kita merencanakan kegagalan. Jadi semua harus rencana. Bangun tidur, kita mau ngapain hari ini, besok mau ngapain. Oke, lanjut teman-teman. Saya punya slide sedikit ya. Mudah-mudahan tergambar nih. Teman-teman sekarang yang sedang kuliah atau yang sudah tidak kuliah, ibaratnya ini sedang ada di kampus nih. Nah, terus wisuda besok ya, itu ada gambarnya. Biasanya pilihannya pasti bekerja. Kalau bekerja kebayang, peluang pekerjaannya seperti ini, gambarnya seperti itu, banyak sekali pekerjaan yang nanti teman-teman dapat ya. Itu ada gambarnya di sana.
Saya geser dulu ya. Ada gambarnya di sana. Terus apalagi? Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda ingin bekerja, bekerjanya cuma di Lebak aja, tuh ada tanda panahnya, sebatas Rangkas aja, atau ke seluruh Indonesia. Jadi jangan seperti katak dalam tempurung nih mahasiswa Latansa. Lulus dari Latansa Masiro harusnya bukan cuma di Lebak, bukan cuma di Rangkas, tapi nama Anda berkibar di seluruh Indonesia atau ke seluruh penjuru dunia. Jadi rencananya jangan rencana kecil, tapi rencananya masa depan. Rencananya keluas ke depan. Kenapa? Sekarang medianya sudah membantu kita untuk bisa progres keluar angkasa. Oh, keluar angkasa. Sorry. Keluar negeri. Kejauhan kalau keluar angkasa. Keluar negeri. Dengan media sosial, kita nggak tertutup kemungkinan ngelamar kerja atau bekerja bukan cuma di Lebak, tapi bisa ke penjuru dunia. Apalagi kalau kita berhasil meletakkan nama kita di Google. Nomor 1. Hari ini saya kasih kuncinya aja ya. Dasarnya aja. Kalau nanti caranya itu nanti ada di masternya di hari Rabu ya. Sama Mas Islah, guru saya. Nah, pertanyaannya enggak lagi. Atau Anda masih nanya-nanya gini sama orang. Oi, saya butuh pekerjaan. Anda termasuk yang mana ini? Mau bekerja, bekerjanya di Rangkas, bekerjanya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, atau Anda masih teriak-teriak butuh pekerjaan. Waduh. Berarti ada yang salah di sini teman-teman dalam merencanakan menggunakan media sosial teman-teman nanti. Yang strategi marketing bagaimana cara mempromosikan diri Anda. Oke, jadi yang pertama ya. Apa yang harus disiapkan berarti? Apa yang harus disiapkan? Supaya Anda bisa terkenal bukan cuma di Lebak, tapi bisa terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di penjuru dunia. Siapa Anda, nama Anda, hobi Anda, ijazah Anda, kompetensi Anda. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, selain bekerja, ada juga yang nawarin, hei, daripada bekerja kita jadi wirausaha, yuk, jadi entrepreneur. Keren banget namanya entrepreneur. Ya, pertanyaannya adalah, yuk bisnis. Jadi entrepreneur kalau nggak menjalankan bisnis ya bukan namanya entrepreneur ya. Mungkin ada yang belajar, ada yang kemarin kuliah sama saya, kuliah kewirausahaan, mudah-mudahan sudah ngelotok tuh, nanti tinggal diimplementasi. Nah, pertanyaannya ketika kita yuk bisnis, nah ada pertanyaan lagi. Saya mau tanya sama teman-teman nih. Ada 2 pertanyaan di atasnya, teman-teman. Silakan dijawab ya. Yang pertama, kalau kita bekerja, apa yang harus disiapkan supaya nama kita bisa terkenal di seluruh dunia? Supaya kita bisa bekerja, diterima di perusahaan-perusahaan benefit. Atau yang di bawah, kalau kita mau berwirausaha, apa yang dibutuhkan dan yang harus disiapkan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pak Tarjuni, mudah-mudahan bisa bantu saya jawab. Atau Putri Ainiah. Apa yang harus disiapkan kalau kita ingin punya kompetensi atau kita bisa bekerja di tempat yang baik atau kita punya bisnis yang baik? Apa yang harus disiapkan? Silakan, siapa yang bisa open? Ini ada door prize loh ya, pulsa ya. Tapi masih rahasia, siapa yang mau saya kasih? Oke, siapa itu jawab saya? Teh Dini mungkin? Kalau yang lain ragu-ragu? Apa Pak? MC-nya saya tanya. Ada 2 pertanyaan apa yang harus disiapkan Teh? Kalau kita bekerja supaya bisa dikenal di luar sana, supaya kita bisa bekerja pada perusahaan yang terbaik, atau kalau kita punya bisnis kita harus bisa startupnya bagus, apa yang harus disiapkan? Kalau menurut saya sih skill-nya sih Pak, skill kita sendiri. Skill apa? Skill kemampuan kita dan keahlian kita dalam berbisnis. Cuma itu? Banyak sih Pak. Ayo apa dong? Skill itu udah pasti utama, tapi ada yang lebih utama, yaitu yang sedang kita bahas ini. Yang sedang kita pelajari sekarang. Personal branding, Pak Ji. Yes! Personal branding. Nah, berarti untuk personal branding, apa yang harus kita punya? Yang harus kita punya adalah 1, teman-teman harus punya media sosial.
Nah, teman-teman harus punya media sosial supaya bisa dikenal nama teman-teman. Ketika kita mau ngelamar kerja, kita mau buat bisnis, yang pertama kita harus punya media sosial. Media sosialnya bukan cuma Facebook, bukan cuma Instagram. Kita harus punya minimal 5, teman-teman. Beneran, 5. FB pasti udah punya. IG pasti udah punya. Apalagi? Punya dong yang namanya Line. Punya dong yang namanya Twitter. Punya dong yang namanya LinkedIn. 5 ini. Kalau untuk bisnis, saya sarankan teman-teman harus punya yang namanya LinkedIn. Rata-rata generasi muda, anak-anak muda, atau teman-teman yang belum berorientasi ke pekerjaan, belum pernah buka LinkedIn, belum punya akun LinkedIn, buat teman-teman. LinkedIn ini tempatnya perusahaan-perusahaan cari SDM. Bukan di Line, bukan di Facebook, tapi di LinkedIn. Ya, jadi minimal teman-teman punya 5. Facebook nggak penting. Facebook itu kalau Anda mau jadi YouTuber. Tapi kalau Anda mau personal branding, seperti tadi jawabannya adalah Anda mau brandnya di personal, baik personal maupun bisnisnya, media sosialnya 5. Facebook, Instagram, Line, Twitter, LinkedIn. Nah, setelah sudah punya itu, yang kedua, harus punya personal branding. Ya, bagaimana Anda membrand diri Anda. Ya, bagaimana Anda memposisikan diri Anda di media sosial. Mulai hari ini teman-teman, kalau niatnya bekerja pada perusahaan bonafit, jangan pernah posting-posting yang baper-baperan. Kenapa? Karena SDM ke depannya pasti lihat media sosial kita. Aduh, calon karyawan saya, calon direktur saya baperan. Nggak dipilih, teman-teman. Oke, sudah paham ya slide yang pertama. Jadi, untuk bisnis, untuk kita bekerja, kita harus punya media sosial. Yang kedua, harus punya personal branding. Oke, lanjut sekarang. Nah, personal branding itu apa sih? Personal branding adalah setiap yang punya nama itu berhak punya brand, teman-teman. Oke, definisinya ya. Setiap yang punya nama berhak punya brand. Pak, nama itu bukan brand, bukan. Nama itu nama kita. Personal branding itu mereknya kita. Contoh, tikus. Seekor tikus aja, namanya tikus. Di brand sama Walt Disney jadi apa? Mickey Mouse. Namanya tikus, brandnya Mickey Mouse. Namanya tikus, brandnya Mickey Mouse. Namanya bebek, brandnya Donald Bebek. Namanya Yulikus, brand saya Mas Yuli. Motivator. Nah, kan gitu. Marketer. Nah, kan gitu. Jadi teman-teman, personal branding apa? You are a brand. Teman-teman ini brand. I'm a brand juga. We are a brand. Kita semua adalah brand. Nah, supaya bisa menjadi personal branding, teman-teman harus be yourself. Apa? Be yourself. Harus sesuai dirinya sendiri. Harus otentik. Ya, otentik itu apa? Harus punya responsibility, harus punya perbedaan dengan yang lain, terus harus konsisten, harus original. Nah, ini yang di bawah itu, nanti slide-nya saya kirim teman-teman semuanya, itu adalah cara kita membranding diri kita. Di different, kita selalu menolong, selalu memberikan sesuatu yang baik di media sosial, itu akan jadi personal buat diri kita. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya lanjut. Self-branding, success through the me brand. Jadi self-branding itu sukses untuk menunjukkan siapa diri kita. Sekarang saya tanya teman-teman. Besok lulus nih, sarjana, ngelamar kerja. Emang hari gini masih ada lowongan di surat kabar, di koran gitu? Nggak ada teman-teman. Terus ngelamarnya di mana? Lewat email kan? Lamaran itu dipostingnya di Facebook, lamaran itu dipostingnya di media sosial, di LinkedIn. Jadi sekarang teman-teman harus mulai berpikir beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Ya, lamaran pekerjaan itu adanya di media sosial. Sudah nggak ada lagi orang jarang baca koran.
Berarti supaya kita terpilih, kita harus self-branding di diri kita. Jadi kita sukses menunjukkan siapa diri kita, siapa jati diri kita. Di mana? Di media sosial yang kita miliki. How to positively difference yourself. Bagaimana Anda membuat sebuah perbedaan positif tentang diri Anda. Posting-postinglah hal-hal yang positif. Ini akan menjadi rujukan. Pak, kalau kita nggak bisa bikin kata-kata positif, simple, sederhana. Repost, teman-teman. Kalau ada info-info baik, repost. Usahakan setiap hari teman-teman selalu konsisten posting. Supaya teman-teman namanya nangkring di ranking 1 Google. Yang saya lakukan di Latanza media sosial setiap hari posting. Supaya trafficnya tinggi. Coba sekarang teman-teman kalau lihat FB teman-teman, lihat IG-nya kan di situ ada yang namanya posting. Jumlah posting sama jumlah follower lebih banyak mana? Gitu. Lebih banyak kan followernya kalau ada followernya. Jadi frekuensi posting setiap hari posting. Pak kalau bingung yang diposting apa? Repost punya orang. Orang nggak akan lihat isi repostnya, tapi orang akan lihat siapa yang posting. Nah, ini strategi sederhana ya. Jadi kalau nggak punya konten yang buat di posting, ya ada repost. Repost punya orang yang baik-baik di repost, jangan yang tidak baik. Ya, oke, lanjut ya. Nah, tujuannya apa branding ini saya strategi marketing branding brand ini dulu ya, diri dulu ya, belum branding produk. Kan tadi saya bilang ada 5 materi. Ini yang pertama bagaimana kita membranding diri kita dulu supaya kita dikenal oleh atau kita dilirik oleh pemilik perusahaan yang ada di media sosial. Jadi usahakan kita selalu ada di traffic pertama. Usahakan setiap pagi posting. Setiap hari. Nanti waktunya saya bahas di materi berikutnya. Nah, tujuannya apa? Supaya orang lihat, membayangkan diri kita itu seperti apa. Melihat visi kita ke depannya seperti apa. Melihat value-nya kita seperti apa. Nah, ini penting 4 poin ini. Supaya Anda terpilih. Jadi teman-teman ya, bekerja itu kan apa ya? Life is competition. Hidup itu adalah kompetisi. Nah, jadi gimana caranya Anda dipilih oleh pemilik perusahaan? Nah, Anda harus menunjukkan diri Anda di dunia maya. Sekali lagi, jangan pernah tutup mata, jangan pernah alergi dengan media sosial. Gunakan media sosial dengan bijak, khususnya untuk personal branding. Ya, karena yang dicari sama perusahaan 4 poin ini teman-teman. Your image, your mission, your value, and your vision. Itu bisa dilihat dari kontennya media sosial Anda. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang mau tanggapi teman-teman? Putri, Ainia, Siti Nurwahidah, Niken Ratu, atau saya terlalu cepat? Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanggapi? Kita diskusi. Saya kalau ngajar di kelas harus begini. Ada mahasiswa saya nggak ya di sini ya? Aku dong. Open mic dong. Open mic aja ya, yuk. Karena saya nggak mungkin ngeliatin chatting ini. Oke, saya baca. Tadi ini bisa liatin chatting ya? Ya, siapa? Kalau ada yang tanya langsung di-cut aja ya. Jadi saya langsung di-cut aja. Jadi nggak harus nunggu terakhir ya. Oke. Ini tadi ada tanggapan dari Mas Dedi nih ya. Oke. Mohon izin Pak, dari awal saya kagum dengan profil Bapak yang hampir sama dengan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Namun tidak semua orang menyadari hal tersebut, banyak hikmah atau manfaatnya. Bagaimana menanamkan prinsip tersebut ke pembisnis, Pak? Sebab kebanyakan sifat orang itu selalu kurang, tidak ada cukupnya. Terima kasih, Pak. Silakan ditanggapi, Pak. Sederhana. Oke, baik. Makasih, Kang Dedi ya. Prinsip saya sederhana sebetulnya, Kang Dedi. Jadi saya ingin memberikan kebanyak mungkin ilmu ke seluruh penjuru dunia ya. Makanya saya posting dan seterusnya. Terus saya banyak, mohon izin teman-teman, bukan ingin sombong, banyak
teman-teman di luar sana, guru-guru, kalau minta undang saya seminar, perusahaan-perusahaan, saya bilang, berapa budgetnya? Saya bilang, saya nggak ngasih harga. Suka-suka, dikasih syukur, nggak dikasih keterlaluan gitu aja. Saya nggak kasih harga. Oke, nah prinsip yang pertama adalah teman-teman kalau punya bisnis, ya, punya bisnis atau punya personal brand adalah berapa gini, seberapa banyak manfaatnya diri kita, seberapa banyak manfaatnya bisnis kita buat orang di sekitar kita. Itu dulu nomor satu. Ya, teman-teman sekarang seberapa banyaknya teman-teman, ya, manfaat teman-teman di sekitar teman-teman. Tetangga kiri dan kanan, ada manfaatnya nggak teman-teman? Jangan-jangan kalau teman-teman nggak ada di rumah, nggak ada yang nyariin, berarti teman-teman nggak punya nilai manfaat di rumah. Ya. Tengok kiri dan kanan punya tetangga, depan rumah, belakang rumah, teman-teman punya manfaat nggak buat mereka? Nggak usah jauh-jauh keluar dulu, yang ada di sekitar kita. Bisnis juga begitu. Nah, menjawab pertanyaan Pak Deddy, Kak Deddy, ini dia jawabannya. Ya, ini jawabannya Kak. Slide ini. Saya udah kebayang nih, pasti pertanyaannya ke sini. Ini slide-nya. Jadi caranya bagaimana supaya kita punya value? Caranya bagaimana supaya kita bisa konsisten, supaya orang tidak ada cukupnya, ya berusaha ya. Caranya bagaimana? Yang pertama teman-teman, berpikirlah bukan dari awal, tapi dari akhir. Maksudnya, kalau saya sudah tidak di sini, legacy apa yang saya tinggalkan? Saya merinding kalau bicara ini. Nah, jadi teman-teman, kalau mau sukses, mau bisnis, atau mau punya posisi di perusahaan, di kepolisian tadi, seperti teman saya tadi, yang pertanyaannya mulainya adalah langsung kita jawab nih, kita pikir. Bukan dari awal, tapi kalau kita nggak di sini, warisan apa yang saya tinggalin di tempat saya ini? Legacy apa? Kenang-kenangan apa? Nah, mikirnya itu teman-teman. Kalau di kantor, kira-kira manfaat apa yang kita tinggalkan di kantor ketika teman-teman sudah nggak ada lagi di situ? Di rumah juga begitu. Di lingkungan juga begitu. Yang di kepolisian juga sama. Berpikirlah bukan dari awal, tapi dari akhir. Jadi pola pikirnya dibalik teman-teman. Kalau gua udah nggak di sini, orang-orang ingat gua tentang apa ya? Kan? Nah, itu yang namanya personal branding. Personal branding. Caranya yang pertama. Yang kedua adalah legacy itu, ya, reputasi itu hanya akan terjadi jika legacy itu, warisan itu hanya akan terjadi jika kita punya reputasi, punya karya yang terjadi karena ada prestasi yang diakui, diapresiasi oleh masyarakat atau sebuah lembaga. Teman-teman di rumah deh, di lingkungan rumah deh. Ya, di rumah ada DKM, bermanfaatnya dengan DKM. Di rumah punya RT RW, bermanfaatkah dengan RT RW, bermanfaatkan dengan apa tetangga. Nah, itu tuh kayak gitu aja. Lingkup kecil aja. Ya. Kalau almarhum Abi saya bilang gini, malu jadi benalu, malu kalau cuma minta melulu. Ah, kan gitu. Ya, legacy itu hanya akan terjadi jika kita punya reputasi. Nggak usah besar-besar reputasinya, dimulai dari yang lingkungan kecil dulu. Yang ketiga adalah prestasi itu baru bisa dicapai kalau kita punya kompetensi. Nah, ini dia tolak ukur personal branding, kita punya kompetensi. Terus pertanyaannya, Pak, kompetensi saya apa? Supaya bisa di strategi marketingin, supaya di personal branding. Nah, kompetensinya cari teman-teman. Nyarinya gimana? Nah, nyarinya begini teman-teman. Nah, slide yang ini. Saya tanya nih teman-teman. Lihat ya. Teh Dini lihat ya. Ada ayam, ada telur sama ayam ya. Betul, Pak. Oke, bisa bantu saya teman-teman yang ada di webinar ini. Kalau telur dipecahkan dari dalam akan jadi apa? Telur dipecahkan dari dalam. Telur kalau dipecahkan dari luar akan jadi apa? Teh Perni, Teh Dede, Yeyen, atau Teh Didi, yuk. Ada telur, kalau dipecahkan dari luar jadi apa? Ayo,
Siapa yang bisa bantu jawab? Telur dipecahkan dari luar akan jadi apa? Teh Dini. Jadi telur kali, Pak. Oh, Jadi telur? martabak telur. Yes, jadi martabak telur. Saya suka. Lapar saya. Oke, keren. Nah, ya, kita mikirnya sederhana aja teman-teman pagi-pagi ya. Telur kalau dipecahkan dari luar jadi telur ceplok buat sarapan, jadi martabak. Paling Omelet, top Pak. dia jadi omelet. Paling bagus dia jadi black forest. Ya telur Telur ya. gulung. Ya, dari telur gulung. Setelah itu dimakan dan gak jadi apa-apa. Yes, ya. Diri kita ini sama dengan telur, teman-teman. Personal branding itu analoginya telur. Kalau telur dipecahkan dari luar tidak akan pernah jadi apa-apa. Sebagus apapun, black forest, kue, donat, dan seterusnya butuh telur. Tapi setelah dimakan, hilang. Tapi ini insight-nya. Kalau telur dipecahkan dari dalam, bukan dari luar, akan jadi apa? Bapak, Ibu, teman-teman, mahasiswa-mahasiswaku, akan jadi apa? Jadi Akan anak jadi ayam. Anak ayam, Pak. Anak ayam. Jangan lihat anak ayamnya, tapi sebuah visi yang besar. Telur kalau dipecahkan dari dalam akan menjadikan kelangsungan hidup ayam. Ayam itu akan berkembang biak, kehidupan yang baru. Yes. Jadi kompetensi itu adalah teman-teman cari jati diri teman-teman supaya pecahkan diri teman-teman supaya teman-teman bisa punya kehidupan yang baru di luar sana. Jadi kampus Latan sama Siro, dosen-dosen tidak akan pernah bisa berhasil memecahkan diri Anda dari luar. Kalau dipecahkan dari luar, dipaksa seperti apapun, Anda coba jadi telur mata sapi seperti tadi. Nah, webinar ini harusnya dimanfaatkan teman-teman untuk mencari jati diri. Bukan coba cari sertifikat. Dapat ilmu. Jangan cuma ikut di Latansa. Di UI ada ikut, di UGM ada ikut. Asik loh webinar kali ini. Saya dapat sertifikat banyak. Saya mau ikutan ke UGM, saya nggak perlu datang ke UGM ikut seminar. Ini dunia luar biasa. Saya mau ikut seminar di Yayan Raden Patah di Palembang. Cukup dari rumah ikut Yayan Raden Patah, dapat sertifikat. Come on man, mahasiswa jangan seperti kata dalam tempurung. Ya, jangan mengeluh dengan yang digital. Ini kesempatan. Ya, jadi sekali lagi, ini saya lagi semangat ya. Personal branding itu adalah bagaimana Anda memecahkan diri Anda, cari kompetensi diri Anda dari dalam. Dari dalam, karena orang lain nggak tahu kompetensi Anda. Ya, saya tulis di bawah teman-teman semua ya. Mohon perhatikan kalimat di bawahnya. One talent is more than enough to make your success. Satu talenta aja udah cukup untuk bikin kita sukses, teman-teman. Satu aja. Allah kasih talenta kita banyak banget, teman-teman. Beneran. Dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu talentanya luar biasa dikasih sama Allah. Tapi almarhum ibu saya bilang, one talent is more than enough to make your success. Satu talenta aja udah cukup bikin kamu sukses. Nah, Anda yang punya satu talenta, jangan lihat talenta orang lain. Mulailah mengerjakan satu milik Anda, fokus, konsisten, komitmen, persisten. Diapain? Di branding di media sosial. Ya, di posting di media sosial. Jadi sekarang tuh zamannya lebay. Jadi kalau punya branding, jangan disimpan. Karena nggak akan tahu siapa diri Anda. Lebay itu untuk kebermanfaatan orang lain. Kasih tausiah yang suka tausiah, yang suka kutip-kutipan hadis, kutipan-kutipan Al-Quran, ayat-ayat, posting. Ya, Anda akan menyebarkan dunia kebaikan di media sosial. Ini yang kurang di negeri ini. Dan itu akan muncul dari mahasiswa-mahasiswa Latan sama Siro. Amin ya. Oke, lanjut ya. Paham ya? Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini teman-teman. Anda sedang menjadi magnet supaya orang lain masuk ke dalam media sosial. Followernya banyak dan seterusnya. Terus ada perusahaan yang ngelihat. Nah, begitu diketik nama Anda di Google, Anda ada di ranking 1. Berarti banyak yang suka sama Anda. Caranya bagaimana nanti hari Rabu ya. Saya hanya bahas kulitnya aja nih. Nanti caranya langsung dengan trainer Google Indonesia ya, itu Mas Islah. Step-stepnya kalau itu lebih teknis ya. Dan itu simple sederhana ya. Oke. Nah, itu kalau teman-teman cari nama saya, ketik Yulikus atau ketik Mas Yule, pasti beredar tuh di dunia maya. Nah, tujuannya itu teman-teman. Nah, ada foto, ada buku, semua muncul di sini. Ada foto keluarga, dan seterusnya.
Coba lihat kan itu banyak. Tapi saya belum banyak karena saya bukan YouTuber.